Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endita Oktaviana dengan NIM 1244060 kelas Humas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisis 5 surat pertama dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan Madaniyah. Berdasarkan riwayat tertentu, surat ini turun sebagai perlindungan Nabi Muhammad SAW dari kejahatan, khususnya dari sihir dan pandangan mata yang merusak ain yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asan. Dan saya akan membacakan surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Analisis ini akan saya fokuskan pada 3 aspek utama, yaitu asbab an-nuzul, munasabah Al-Quran, dan klarifikasi Makkiyah atau Madaniyah dari surat tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek-aspek menganalisis surat Al-Falaq ayat 1-5 berdasarkan referensi. Aspek yang pertama, saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Poin yang pertama, surat Al-Falaq diturunkan ketika Nabi Muhammad mengalami serangan sihir yang menyebabkan beliau sakit parah. Malaikat memberitahu bahwa penyakit itu akibat sihir atau guna-guna. Poin yang kedua, surat ini bersama surat An-Nas dikenal sebagai muawwidzatain, yaitu 2 surat yang mengajarkan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Poin yang ketiga, surat ini mengajarkan berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk malam yang gelap, tukang sihir, dan orang-orang dengki. Surat Al-Falaq turun sebagai perlindungan bagi Nabi Muhammad dari kejahatan, terutama dari sihir yang pandangan mata yang merusak ain. Ada 2 pendapat utama. Yang pertama, surat ini turun ketika kaum musyrik Makkah berusaha mencelakai Nabi dengan sihir dan pandangan jahat ini menjadi dasar pendapat surat ini termasuk Makkiyah. Yang kedua, ada riwayat bahwa surat ini turun Nabi disihir oleh seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Asham yang menggunakan media ikatan tali berisi rambut dan benda-benda Nabi. Ini menjadi dasar pendapat surat ini Madaniyah. Aspek yang kedua yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Poin yang pertama, mayoritas ulama berpendapat surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah karena turun sebelum hijrah Nabi, meskipun tidak harus di Mekah secara tepat, bisa di Thaif atau daerah lain sebelum hijrah. Poin yang kedua, sebagai ulama berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah menganggapnya Madaniyah karena turun di Madinah saat Nabi disihir. Mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Falaq sebagai surat Makkiyah karena turun sebelum hijrah Nabi, berisi perlindungan dari kejahatan umum seperti sihir dan dengki. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan surat ini Madaniyah berdasarkan riwayat tentang sihir yang dilakukan di Madinah. Aspek yang ketiga yaitu qiraat Al-Quran. Poin yang pertama, tidak ditemukan perbedaan qiraat yang signifikan terkait surat Al-Falaq dalam konteks asbabun nuzul karena fokusnya lebih pada makna dan konteks turunnya surat tersebut sebagai perlindungan dari kejahatan sihir dan dengki. Jadi, surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah yang turun untuk melindungi Nabi dari sihir dan kejahatan, khususnya dari pandangan mata jahat dan orang yang dengki, dan termasuk bagian dan Al-Muawwidzatain bersama surat An-Nas. Tidak dapat qiraat yang signifikan terkait surat Al-Falaq dalam konteks asbabun nuzul. Fokus qiraat lebih pada penghafalan dan tajwid. Sementara makna dan konteks surat mengenakan perlindungan dari kejahatan makhluk malam, tukang sihir, dan orang dengki. Singkatnya,
Surat Al-Falaq adalah surat yang turun untuk melindungi Nabi dari sihir dan kejahatan. Mayoritas dikategorikan Makkiyah dengan beberapa pendapat Madaniyah, dan qiraat fokus pada bacaan ta'awuz untuk perlindungan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.